Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali bersama Bapak dalam pelajaran Kurdis. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan belajar materi Kurdis, pelajaran Kurdis bab 4 tentang materi ilmu tajwid. Temanya berjudul Membaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang mad silah, yang mana mad silah ini adalah bagian dari mad far'i. Kenapa kita perlu mempelajari tentang ilmu tajwid? Karena kita sehari-hari adalah sering membaca Al-Quran. Bagi umat muslim, tentunya kita berkewajiban untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Oleh karena itu, membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah merupakan tujuan daripada cara mendalami dan mempelajari Al-Quran. Karena salah membaca Al-Quran akan berakibat fatal, menjadi salah arti. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai siswa, sebagai pelajar, untuk mempelajari ilmu tajwid agar nanti bisa mempelajari dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelum dilanjutkan kepada materi, marilah kita awali pembelajaran ini dengan baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada materi selanjutnya, yaitu pembahasan tentang ilmu tajwid, yaitu mad silah. Ada prawacana. Sebelum dilanjutkan kepada materi, mohon diperhatikan dan didengarkan. Pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman sepanjang hayat, di dunia bermanfaat, di akhirat menjadi penyelamat. Semangat belajar Al-Quran merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya untuk belajar membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, termasuk mempelajari tajwidnya. Tak cukup hanya niat dan ucapan, tapi harus sinergi antara niat, ucapan, dan pelaksanaan. Sehubungan dengan membaca Al-Quran, semangat belajar harus terus tumbuh dan berkembang, sehingga anggapan buta huruf Al-Quran, gagap baca Al-Quran dapat terbantah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran dengan benar. Dalam bab ini, kita akan mempelajari hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far. Sebenarnya pada bab ini pembahasannya ada empat pembahasan, yaitu pertama mad silah, kedua mad badal, ketiga mad tamkin, dan keempat mad. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas yang nomor satu dulu, yaitu mad silah. Untuk nomor 2, nomor 3, dan 4 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Barangkali di antara kalian sudah memahami tentang mad silah. Pengertian dari mad silah itu apa? Ya, mad silah. Menurut bahasa, mad artinya panjang. Silah artinya hubungan. Mad artinya panjang, silah artinya panjang. Hubungan apa? Hubungan hadomir. Hadomir itu apa? Hadomir itu adalah ha yang berada di akhir kalimat sebagai kata ganti orang ketiga tunggal yang menunjukkan jenis kelamin relatif. Syarat mad silah, syaratnya adalah huruf sebelum dan sesudah mad hadomir berharkat hidup, tidak mati atau tidak sukun. Coba perhatikan bagian berikut. Mad silah. Mad silah itu ada dua. Mad silah qasiro, mad silah tawilah. Mad silah qasiro artinya pendek. Nah, contohnya la ta'khudhu sinatu wala naum. Setelah hadomir la ta'khudhuhu hu. Nah, di sini hu ini hadomir. Nah,
setelah domir ada huruf sin. Nah, ini adalah mad silah qasirah. Dibaca panjang 2 harokat. Yang kedua, mad silah tawilah. Tawilah artinya panjang. Coba perhatikan contoh. In ilmihi illa bima syaa. Setelah domir diikuti dengan alif atau hamzah. Nah, ini disebut mad silah tawilah. Panjangnya 5 harokat. Nah, di sini ada perbedaan dan ada ciri. Kalau mad silah qasirah, setelah domir itu diikuti oleh huruf hijaiyah selain hamzah. Sedangkan pada mad silah tawilah, setelah domir itu diikuti oleh hamzah. Itu beda. Ya, bisa membedakan. Satu kali lagi, kalau mad silah qasirah, setelah domir itu ada huruf hijaiyah selain. Sedangkan pada mad silah tawilah, setelah domir itu diikuti dengan hamzah. Dan panjangnya juga beda. Kalau mad silah qasirah panjangnya 2 harokat, kalau mad silah tawilah panjangnya 5 harokat. Nah, dari bagan ini dapat tarik kesimpulan pengertian daripada mad silah. Menurut bahasa, mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Menurut istilah, apabila terdapat hak domir berharokat domah atau kasroh, hu atau hi terletak di akhir kata, tidak dibaca wakof, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya huruf yang berharokat dub, bukan huruf mad. Coba perhatikan lagi. Nah, bagian berikut, mad silah yang tadi. Menurut bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Ini pengertiannya. Nah, hubungan dalam hal apa? Dengan hak domir. Hak domir itu ada yang menunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki, ada yang menunjukkan kepada jenis kelamin perempuan. Nah, hak domir di sini yang dimaksud adalah hak domir yang menunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki. Hak domir adalah hak yang berada di akhir kalimat sebagai kata ganti orang ketiga tunggal yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki, bukan jenis kelamin perempuan. Kalau jenis kelamin perempuan mah hak domirnya berbunyi ada alif setelah hak itu. Kan kalau hak domir jenis kelamin laki-laki, harkatnya domah atau kasroh. Kalau hak domir jenis kelamin perempuan, harkatnya adalah fathah dan ada alif setelah. Nah, itu bedanya. Kemudian bagaimana syaratnya mad silah? Syarat mad silah, huruf sebelum dan sesudah hak domir berharkat hidup. Sebelum hak domir, harkatnya hidup, hurufnya hidup, dan setelah hak domir juga hurufnya. Coba perhatikan. Hak domir bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, hukumnya ada dua. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah jika hak domir bertemu dengan huruf hijaiyah selain hamzah, dibaca panjang 2 harokat. Contoh, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Setelah hu, hak domir ada huruf sin. Nah, ini mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Yang kedua, mad silah tawilah adalah jika hak domir bertemu dengan hamzah dibaca panjang 6 harokat. Contoh, yahsabu annama lahu akhlada. Akhlada. Ini hak domir hu. Setelah hak domir depannya ada ya. Nah, ini mad silah tawilah. Sampai di sini barangkali anak-anak penjelasan tentang mad silah mungkin bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diserap dan dipahami dan kalian bisa mempraktikkannya dalam bacaan Al-Quran dengan baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada guna dan manfaatnya bagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.